Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah kiriman dari Mas Taufik. Halo Mas, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Lagi dan lagi aku akan membahas tentang permasalahan warisan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa warisan itu sifatnya panas, bisa memecah belah hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak, saudara dan saudara, kakak beradik dan lain sebagainya. Cuman di sini yang perlu aku notice ya untuk kalian, bahwa Mas Taufik itu tidak bermaksud menyalahkan atau menyudutkan pihak manapun. Jadi Mas Taufik itu minta kalian untuk dengarkan dulu alur ceritanya, baru nanti terserah kalian menyimpulkannya seperti apa. Tulis aja di kolom komentar. Sebab dari kejadian yang terjadi pada waktu itu membuat Mas Taufik ini harus kehilangan istrinya. Penasaran bukan? Ya udah, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Oke, jadi pertama-tama aku mau ngajak kalian untuk flashback dulu ke tahun 2008, dimana pada waktu itu Mas Taufik itu masih berusia 27 tahun dan bekerja di sebuah pabrik. Dan sedikit informasi, Mas Taufik merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. Dia itu punya satu-satunya adik perempuan dan dia tuh sangat sayang sekali sama adiknya. Usia mereka itu terpaut 4 tahun. Dan Mas Taufik pada waktu itu belum menikah, begitu pula adiknya juga belum menikah, dan adiknya tuh sudah bekerja di sebuah minimarket yang lokasinya nggak jauh dari rumah mereka. Pada waktu itu orang tuanya Mas Taufik ini masih hidup, bapak ibunya tuh masih ada. Dan di tahun tersebut, di tahun 2008, bapak ibunya itu membeli sebuah rumah yang posisinya tuh pas ada di depan rumah yang mereka tempatin. Itu sebenarnya rumah budenya Mas Taufik. Karena mereka perlu uang, dibelilah sama orang tuanya Mas Taufik, dan itu rencananya akan diwariskan ke anak-anaknya. Dimana ukuran rumahnya tuh sama dengan ukuran rumahnya Mas Taufik, yaitu 6 kali 12 meter. Jadi dengan harapan nanti ketika Mas Taufik dan adiknya, sebut saja namanya Sari, Mbak Sari, itu menikah, mereka tuh sudah punya masing-masing rumah gitu loh. Jadi Mas Taufik bisa entah tinggal di mana, Mbak Sari tinggal di mana. Jadi nggak perlu rebutan. Intinya udah dapat bagian masing-masing. Itu sudah disampaikan sama ibu bapaknya. Lalu di tahun 2010 bapaknya Mas Taufik itu jatuh sakit. Karena memang beliau sudah sepuh, kondisi kesehatannya menurun, meninggal beliau di tahun 2010. Lalu ibunya Mas Taufik itu meninggal di tahun 2013 karena kecelakaan pas waktu beliau itu pulang dari pasar. Jadi keserempet mobil. Dan beliau mengalami luka cukup parah di area kepala, sehingga begitu dibawa ke rumah sakit, beliau tidak bisa tertolong karena terlalu banyak pendarahan. Hingga Mas Taufik pada waktu itu memutuskan untuk tidak menikah dulu sampai 1 tahun ibunya. Mas Taufik ini tidak sengaja berkenalan dengan istrinya, sebut saja namanya Mbak Wulan. Mbak Wulan ini itu kerja di pabrik yang berseberangan dengan pabrik tempat kerjanya Mas Taufik. Mas Taufik itu tertarik dengan Mbak Wulan karena apa? Karena Mbak Wulan ini memiliki sifat yang rendah hati, orangnya tuh sumeh. Kalau kata orang Jawa tuh sumeh, kalau bahasa Indonesia itu murah senyum, terus suka menolong. Dan Mbak Wulan tuh suka banget sama kucing. Jadi dia tuh selalu bawa pakan kucing. Ketika dia bertemu kucing jalanan, dia selalu ngasih makan ke kucing-kucing itu. Dan itu membuat Mas Taufik itu tertarik dengan sosok Mbak Wulan. Hingga Mas Taufik ini memutuskan untuk mengajak Mbak Wulan berkenalan. Dan ternyata Mbak Wulan itu punya prinsip bahwa dia gak mau pacaran lama-lama. Dia mau melanjutkan kehidupan, hubungan asmaranya itu ke jenjang pernikahan. Karena kebetulan Mbak Wulan tuh ternyata belum pernah pacaran. Dan dia tuh terlalu takut untuk berkenalan sama laki-laki sampai kenalan sama Mas Taufik. Ya mungkin jodohnya Mas Taufik Mbak Wulan. Ya udahlah, karena Mas Taufik dapat omongan seperti itu, dia makin semangat nih ngumpulin uang buat ngelamar Mbak Wulan. Di tahun 2015, Mas Taufik memutuskan untuk melamar Mbak Wulan
di hadapan orang tuanya dan keluarganya Mbak Wulan. Di situ Mas Taufik bawa keluarganya dan kedatangan Mas Taufik disambut baik sampai akhirnya mereka menikah di tahun 2016. Di saat itu kenapa kok menikahnya nunggu setahun? Karena Mas Taufik ini ingin memberikan yang terbaik untuk calon istrinya, di mana nantinya itu Mbak Wulan gak dibolehin kerja, nantinya akan dibangunkan ya kayak toko kelontong gitu, dan Mbak Wulan tuh akan diajak tinggal sama Mas Taufik. Lah, sebelum menikah, Mas Taufik itu sempat ngobrol berdua sama adiknya yaitu Mbak Sari, di mana Mas Taufik bilang begini, kamu masih inget gak tentang wasiat bapak sama ibu? Oh iya Mas, kenapa? Ini Mas kan mau nikah. Rencananya Mas nempatin rumah yang kita tempatin. Nanti rumah yang di depan itu buat kamu. Kamu mau nggak? Dan kebetulan rumah itu setelah dibeli sama orang tuanya Mas Taufik, itu sudah direnovasi dan diisi sama perabotan. Ya biar nanti ketika anaknya nempatin rumah itu sudah siap, sudah tinggal tempatin aja, nggak perlu mikir yang renovasi lah, isi rumah dan lain sebagainya. Mbak Sari nggak keberatan. Oh ya udahlah, deal nih ya. Nanti pas Mas nikah, kamu tinggal di rumah depan. Nanti ya saling itu aja lah, kalau kamu mau makan ya nanti biar diantar Mbak Wulan ke rumah kamu. Nanti kalau kamu perlu apa-apa kamu tinggal ke rumah Mas. Biar enak aja lah, sama-sama enak. Mbak Sari nggak keberatan tuh. Oh ya udah Mas, siap gitu. Ya udah nikah kan Mas Taufik di tahun 2016 ketika dia sudah berhasil membangun toko kelontong di depan rumahnya. Jadi dia benar-benar udah prepare mateng buat masa depan istrinya juga. Akhirnya menikah. Selesai menikah sekitar 2 minggu, itu Mas Taufik masih tinggal di rumah orang tuanya Mbak Wulan. Barulah Mbak Wulan diajak pindah lah ke rumah Mas Taufik. Dan itu belum ada gonjang-ganjing antara dia sama adiknya yaitu Mbak Sari. Hubungan mereka tuh masih adem ayem. Hingga di tahun 2017 Mas Taufik itu mendapat kabar kalau Mbak Wulan ini hamil anak pertama mereka, dan lahirlah seorang anak perempuan. Makin semangat lah Mas Taufik ini ya kan cari uangnya. Lalu Mas Taufik ini di tahun 2018 Mbak Sari tuh ngomong ke Mas Taufik kalau si Mbak Sari ini tuh mau dilamar sama pacarnya. Sedangkan Mas Taufik tuh nggak pernah dapat kabar, atau adiknya ini nggak pernah cerita ke dia tentang pacarnya. Tahu-tahu pacarnya mau datang ngelamar. Karena pacarnya Mbak Sari ini punya itikat baik ya udahlah, datengin dulu pacarmu, ketemu sama Mas sama Mbak, baru nanti kita obrolin lagi tuh tentang pernikahan kalian. Dateng tuh cowok, dan memang niatnya baik, akhirnya disambut baik juga sama Mas Taufik. Di situ Mbak Sari maupun suaminya ini itu bersepakat untuk menikah di KUA saja. Jadi nggak ada rame-rame. Ya udah kalau memang itu maunya kalian, silahkan. Kami dari pihak keluarga hanya bisa mensupport. Ya udah, menikahlah itu Mbak Sari sama pacarnya di akhir tahun 2018. Lalu suaminya Mbak Sari itu ikut tinggal di rumah yang ada di depan rumahnya Mas Taufik. Rumah yang untuk Mbak Sari itu tinggal di situ. Terus kehidupan Mas Taufik sebenarnya berjalan adem ayem, gak ada masalah apa-apa. Anak perempuannya juga makin lama kan sudah besar ya kan. Kehidupan Mas Taufik ini sudah berwarna. Sampai di tahun 2019 sebelum Covid tuh, Mas Taufik tuh ngomong begini sama istrinya, sayang, aku rencananya mau resign. Kita fokusin aja memperbesar toko kelontong. Tabungannya Mas Taufik itu kan sudah lebih dari cukup. Nanti rencananya mereka akan entahlah nyewa ruko dekat pasar. Toko kelontongnya itu biar lebih lega lagi, plus ada cabangnya. Kalau dekat pasar kan prospek tuh. Nanti bisa lah pakai uang tabungan, belum lagi nanti uang BPJS, ya kan. Si Mbak Wulan juga menyambut niatnya Mas Taufik dengan baik, karena kebetulan toko kelontong mereka itu sudah berkembang pesat, dan ditambah stok-stok jualan mereka ini kan perlu space yang agak luas ya. Kalau di rumah kan terkesan rumahnya tuh penuh. Ya udahlah, Mas Taufik resign dari tempat kerja,
Habis itu pesangonnya dibuat nyewa ruko dekat pasar. Sampai toko kelontong cabang kedua dibuka lah sama Mas Taufik. Toko kelontong kedua maksudnya yang dekat pasar itu dibuka dan warga ya antusias gitu loh. Banyak orang yang beli di situ dan nggak ada apa-apa sampai COVID melanda nih, ya kan? Mas Taufik dapat kabar dari Mbak Sari kalau suaminya Mbak Sari ini mengalami PHK. Akhirnya dirumahkan. Di situ Mbak Sari bilang begini sama Mas Taufik, "Mas, suamiku ajak kerja dong Mas. Kan toko kelontongnya Mas Taufik ini masih buka pada waktu itu. Sebelum lockdown, ya kan tuh masih buka, masih beroperasi. Banyak orang juga yang beli." Oh yaudah gitu. Hingga akhirnya si suaminya Mbak Sari ini ikut kerja sama Mas Taufik. Di situ Mas Taufik baru tahu kalau suaminya Mbak Sari ini suka ngeslot. Iya, jadi main judi online gitu. Sempat dikasih tahu sama Mas Taufik, jangan sering-sering main kayak gitu, itu bisa merusak keluarga. Nanti kalau Sari tahu, Sari marah gimana? Dia nggak terima. Dimana suaminya ini tiba-tiba besokannya nggak kerja, terus ngomong enggak ke Mbak Sari. Sampai Mbak Sari itu datang ke rumah Mas Taufik marah-marah. Katanya itu suaminya itu direndahkan lah, diremehkan lah. Padahal nggak ada Mas Taufik ngomong kayak gitu. Mas Taufik hanya menegur. Tapi di situ Mas Taufik tidak menyangkut atau memberitahu Mbak Sari kalau suaminya ini ngeslot, main judi online gitu loh. Mas Taufik keep dulu untuk dirinya sendiri. Tapi dia cerita ke Mbak Wulan. Mbak Wulan kan bingung ya, kenapa kok tahu-tahu Mbak Sari ini marah-marah sama dia dan suaminya. Akhirnya diceritain tuh sama Mas Taufik. Mas Taufik sendiri juga kaget kalau ternyata suaminya Mbak Sari ini bisa berbohong seperti itu, sejahat itu, memfitnah dia. Dan Mbak Wulan tuh baik banget. Mbak Wulan bilang udah nggak usah diperpanjang. Yang penting kita cukup tahu aja, kita jaga jarak. Ternyata dia itu bukan orang yang baik gitu loh. Udah biarin aja, biarkan itu menjadi permasalahan antara rumah tangga Sari dan suaminya. Nanti kalau Sari perlu bantuan kita, barulah kita tolong. Mereka kan sudah dewasa. Ya mereka harusnya bisa mengaturlah sendiri rumah tangga mereka baiknya kayak mana. Sampai lockdown tuh. Lockdown, tokonya Mas Taufik ini terpaksa harus tutup. Ya kan? Dan itu perekonomian sebenarnya jatuh bangun buat Mas Taufik dan Mbak Wulan. Tapi alhamdulillah mereka masih punya tabungan untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga tak terasa sudah tahun 2021, lockdown itu sudah mulai meredah, ya kan. Akhirnya lockdown diberhentikan, tokonya dibuka lagi tuh. Entah kenapa setiap kali Mas Taufik datang ke toko cabang yang ada di pasar, di latar depan itu selalu banyak sekali bangkai tikus. Itu nggak sekali dua kali, memang nggak intens setiap hari, tapi kadang seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Sampai Mas Taufik itu kan di pasar itu, di area pasar termasuk area toko kelontong itu kan ada hansipnya. Sampai Mas Taufik itu tanya ke hansip yang jaga itu, "Pak, kenapa cuma di toko kelontong saya aja banyak bangkai tikus Pak di latarnya?" Ya hansipnya bingung, nggak tahu Pak. Kok bisa nggak tahu, kan agak aneh gitu ya. Akhirnya Mas Taufik ini putuskan untuk pasang CCTV. Dipasanglah itu CCTV, dia beli online. Habis pasang CCTV itu sempat gak ada apa-apa. Sampai di hari ketiga setelah pasang CCTV, dia melihat kalau suaminya Mbak Sari itu datang ke toko kelontong miliknya Mas Taufik itu jam 2:30 dini hari, bawa kantong kresek yang lumayan gede. Ternyata isinya adalah bangkai tikus. Dimana bangkai tikus itu disebar di depan toko kelontongnya Mas Taufik. Jelas-jelas itu udah ketangkep CCTV. Dari rekaman CCTV itu dikirimlah ke Mbak Sari. Tiba-tiba Mbak Sari datang ke rumahnya Mas Taufik marah-marah. Katanya itu rekayasa lah, itu buatan Mas Taufik lah, buat ngefitnah suaminya lah. Mas Taufik bingung gimana ceritanya CCTV bisa direkayasa. Sampai akhirnya Mas Taufik bilang, "Ya udahlah, aku nggak akan memperpanjang hal ini, tapi kamu tegur suamimu. Jangan pernah cari masalah sama aku, karena aku nggak pernah mau cari masalah sama suamimu." Oke, deal. Abis itu udah nih, nggak ada tuh tragedi bangkai tikus tuh, nggak ada.
Tapi Mas Taufik itu kerap sekali mendapat laporan dari tetangga kanan kiri kalau adiknya dan suami adiknya itu kerap sekali bertengkar di dalam rumah. Lah, di sebelah kiri rumahnya Mbak Sari itu kan ada ibu-ibu yang barusan melahirkan. Di mana mereka itu kan selalu bertengkar tengah malam, mengganggu si dedek bayi ini. Lah, si orang itu gak berani negor Mbak Sari karena ya mereka tahu Mbak Sari itu wataknya jelek. Akhirnya si orang itu ngomong lah ke Mas Taufik. Saya apa, Mas Taufik kan masnya, biar masnya aja yang ngetin adiknya atau negor adiknya. Ya udahlah, diterima lah itu laporan dari si ibu tersebut. Masnya langsung datang ke rumahnya Mbak Sari. Mas Taufik itu sebenarnya nggak mau datang ke rumahnya Mbak Sari kalau ada suaminya Mbak Sari. Karena apa? Ya karena udah merasa apa ya, kayak menyesal gitu loh. Dulu itu sempat menerima lamaran dari si laki-laki ini pas waktu mau menikahi Mbak Sari. Datanglah itu Mas Taufik ke rumahnya Mbak Sari, dimana Mas Taufik itu ngobrol sama Mbak Sari di depan. Mbak Sari itu kali ini nggak ngebantah. Mbak Sari cuma bilang, iya Mas, iya nanti aku kasih tahu ke suami aku dan aku usahakan nggak akan bertengkar lagi sampai tengah malam. Oh ya udah deh, bagus, kamu kalau butuh apa-apa langsung aja ke rumah Mas. Kita bisa obrolin baik-baik, nggak perlu bertengkar, nggak enak juga didengerin tetangga. Itu kata Mas Taufik. Udah nih, nggak ada apa-apa, nggak ada apa, semuanya enak, ya kan, enjoy. Tahu-tahu setelah tahun baru tahun 2022, Mbak Sari tanggal 2 itu, 2 Januari tahun 2022, Mbak Sari itu datang ke rumahnya Mas Taufik. Dimana nggak ada angin, nggak ada hujan. Mbak Sari itu bilang begini ke Mas Taufik, Mas, rumah aku mau aku jual. Nanti aku sama suamiku tidur di rumah ini ya. Loh, Mas Taufik kan bingung ya. Kok dijual? Kenapa? Mbak Sari nggak mau jawab. Udah Mas, pokoknya rumah itu mau aku jual. Nanti aku sama suamiku sementara tidur di sinilah. Kan masih ada tuh kamarku, ya kan? Masih ada tuh kamar sisa. Udahlah Mas, nggak usah banyak tanya, itu kata Mbak Sari. Mas Taufik di situ hanya bisa tarik nafas sampai akhirnya Mas Taufik bilang, oh ya udahlah, kalau memang kamu mau tidur di sini, tapi jangan cari gara-gara. Ya, gitu kata Mbak Sari. Nggak berselang lama, besokannya atau lusanya gitu, Mas Taufik lupa. Pokoknya datanglah itu debt collector. Di mana debt collector itu datang, kondisi Mbak Sari dan suaminya nggak ada di rumah. Dan itu suaminya Mbak Sari belum dapat kerja, jadi yang kerja itu cuma Mbak Sari. Nggak tahu suaminya Mbak Sari pergi kemana, Mas Taufik nggak mau tahu. Pokoknya debt collector itu datang, posisi Mas Taufik itu barusan pulang dari pasar. Ditanya dong sama Mas Taufik, permisi Pak, cari siapa? Cari Anto, sebut saja nama suaminya Mbak Sari ini Anto gitu ya. Aduh, jadi inget temen ya, Anton aja deh, Anton gitu. Oh, nggak ada Pak di rumah. Istrinya mana? Istrinya masih kerja. Ini gimana nih, udah jatuh tempo nih, udah 2 minggu dia belum bayar-bayar. Loh, Anton punya utang sama bapak, bukan sama saya, sama bos saya. Berapa Pak? Gitu kan, ditanya sama Mas Taufik. 35 juta. Hah? Banyak banget, buat apa Pak 35 juta? Dikasih tunjuk lah itu ya kan, bukti hutang piutangnya Mas Anton ke Mas Taufik. Dilihat sama Mas Taufik, dibaca, Masya Allah itu banyak banget, bener-bener sebenarnya utangnya itu 20 juta karena gak dibayar-bayar. Akhirnya kan mana, soalnya kan utangnya sama rentenir ya, kalian tau lah ya, utang sama rentenir itu kan bunganya gede. Pak, ini orangnya Mas saya gak ada di rumah dan saya gak tahu mereka pulang ke rumah jam berapa. Bapak pulang aja dulu ya, nanti saya kasih tahu. Kebetulan saya itu kakak iparnya Anton. Oh, pas, ya udah bilangin tuh sama adik iparmu suruh ngelunasin utangnya. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Debt collector ini pulang, bukti transaksi itu dipegang sama Mas Anton. Mbak Sari sama suaminya tuh baru pulang ke rumah jam 8 malam. Disamperin tuh sama Mas Taufik. Sari, Anton, duduk dulu, Mas mau ngomong. Ini apa gitu? Anton, kamu punya utang sama rentenir. Utang kamu bengkak sampai 35 juta. Di situ nggak ada yang berani ngomong. Mbak Sari maupun Mas Anton tuh nggak ada yang berani ngomong. Diem aja. Jangan-jangan alasan kamu jual rumah tuh gara-gara ini. Kamu mau ngelunasin utangnya Anton. Jawab Sari. Jangan diem aja. Kan kamu tahu ibu bapak ngebeli rumah ini buat kamu.
bukan dijual buat bayar utang suamimu. Kalau memang suamimu punya utang, ya dia suruh lunasin sendiri. Emang kamu ikut makan utang ini? Enggak kan? Paling utang ini buat nutupin judi online kamu, Ton. Kamu nyusahin adikku aja gituin sama Mas Taufik. Kamu daripada nyusahin Sari, mending kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Kamu beresin dulu masalah kamu. Jangan bebanin ke istrimu. Udah kamu gak kerja, adikku yang kerja, kamu malah kayak gini. Sari, kamu sebenarnya tahu nggak kalau si Anton ini tuh suka judi online? Jawab jujur, Mas. Gak ada yang berani ngomong di situ. Tapi Mas Taufik itu bisa melihat kalau ekspresinya Mas Anton tuh kayak marah gitu sama dia. Hingga Mbak Sari nangis. Mungkin dia udah gak kuat ya, dia udah ngempet dari sekian lama. Dia situ nangis. Mas Anton kan gak bisa tuh ngeliat adiknya nangis. Akhirnya dia peluk lah. Dia peluk, dia ajak ke depan lah adiknya, ke teras gitu. Si Mas Anton masuk ke dalam kamar. Mas Taufik itu cuma bilang gini tok sama Mbak Sari. Sar, kalau kamu sudah gak kuat sama suamimu, kamu mau cerai, Mas bantu. Daripada kamu harus nanggung beban sebesar ini. Ini bukan kesalahan kamu, tapi kamu kena imbasnya. Kamu itu masih punya masa depan, Sari. Kamu masih punya pekerjaan. Apa yang kamu harapkan dari laki-laki seperti itu? Mas aja kaget loh kalau Anton itu ternyata orangnya seperti ini. Berbanding terbalik jauh banget dari pertama kali Mas kenal dia waktu dia masih kerja. Lagian dia tuh masih seger buger. Kenapa dia nggak cari kerja sih? Kenapa harus kamu yang kerja? Terus selama kamu kerja dia kemana aja? Mbak Sari nggak jawab, dia cuma nangis. Akhirnya Mas Taufik bilang begini. Yaudah gini aja, uang 35 juta ini Mas pinjemin. Kamu bayar utang ini. Dan kamu bilang sama suamimu, jangan pernah punya utang lagi. Dan jangan sampai rumah ibu bapak ini kejual gara-gara Anton ya. Nanti kalau sampai ada utang lagi, Mas bakal usir Anton. Ya udahlah, di situ Mbak Sari nurut. Akhirnya uang dari Mas Taufik itu kan, Mas Taufik ambil uang tuh dari rumah, dikasih ke Mbak Sari. Terus sama Mbak Sari besokannya tuh dibayarkan ke rentenir itu. Mas Anton disuruh buat surat perjanjian bahwa tidak akan melakukan hutang piutang lagi dan menyusahkan istrinya. Nanti kalau sampai dia terlibat hutang piutang lagi, Mas Taufik berhak membawa Mbak Sari pulang dan berhak mengusir Mas Anton dari rumah orang tuanya. Udah tuh ya kan, ditandatangani Mas Taufik, Mbak Sari, si Mas Anton, bahkan disaksikan sama RT setempat. Sampai kehidupan udah tenang nih, ya kan. Dan Mas Anton ini dengar-dengar ya dari teman-temannya Mas Taufik udah kerja di bengkel, ya salah satu bengkel di mana pemiliknya tuh kenal sama Mas Taufik. Alhamdulillah Mas Anton udah mulai mau kerja nih. Dan Mas Taufik berharap rumah tangganya Mbak Sari dan Mas Anton itu kembali baik-baik aja. Perekonomian mereka juga semoga segera stabil. Tapi ternyata itu hanya berlangsung beberapa bulan aja. Setelah Lebaran tahun 2022, ada orang lagi datang ke rumah, nagih hutang. Kali ini jumlahnya nggak banyak, 17 juta. Dan itu katanya hutang yang sudah berbunga-bunga dan sudah dari tahun 2020. Orang ini barusan bisa datang ke situ karena orang ini bukan orang situ, orang luar kota. Karena orang ini perlu uangnya, makanya dia sempetin lah datang ke situ. Karena alamat yang dicantumkan Mas Anton adalah alamat rumahnya Mbak Sari. Dimana di situ lagi dan lagi Mbak Sari itu meminta Mas Anton izin untuk menjual rumah tersebut. Mas Anton udah gak bisa kasih pinjam lagi uang ke adiknya. Karena ya ini apa ya, udah melanggar perjanjian yang waktu itu pernah mereka tulis, ya kan, mereka sepakati. Artinya di situ Mas Taufik langsung menarik Mbak Sari dan Mas Anton itu disuruh pergi meninggalkan rumah. Orang yang uangnya dipinjam sama Mas Anton sama Mas Taufik dikasihlah alamat rumah orang tuanya Mas Anton. Mas Taufik bilang, Bapak tagih aja ke rumahnya. Karena adik saya dan suaminya ini sudah pisah rumah. Adik saya tidak tahu menau tentang hutang tersebut, Pak. Jadi Bapak tagih aja ke rumah orang tuanya. Ya udahlah, udah nggak nagih lagi tuh orang di situ.
Mbak Sari tuh sempat kayak orang linglung. Sampai dia tuh resign dari tempat kerja. Linglung ya kan. Uang pesangon kan turun tuh. Terus uang BPJS juga dicairkan sama Mbak Sari tanpa sepengetahuan Mas Taufik. Dan semua uang itu dibawa sama Mas Anton. Jadi intinya di sini Mbak Sari tuh kecintaan sama Mas Anton. Cinta setengah mati. Awal-awal tuh Mbak Sari kayak ya udah kayak orang nggak dayani ngono loh. Tapi tahu-tahu Mbak Sari ini ngegeret koper yang isi baju-bajunya, terus barang-barangnya semua dipindahin ke rumahnya Mas Taufik. Dimana Mas Taufik bingung kan, kenapa Sari? Rumah itu sudah ada yang beli. Loh, kok nggak ngomong Mas dulu? Udahlah Mas, aku capek, aku mau tidur. Masuklah dia ke dalam kamarnya. Rumah itu bener aja dibeli sama orang. Dan proses jual beli itu sudah berlangsung tanpa sepengetahuan Mas Taufik. Mainnya tuh smooth. Dan ternyata yang mencari pembelinya adalah Mas Anton. Dan yang paling membanggakan lagi adalah uang hasil jual rumah itu dipegang sama Mas Anton. Dan belum sampai di situ aja, udah rumah itu terjual, tiba-tiba Mbak Sari ini tuh pergi dari rumah. Ternyata Mbak Sari ini ikut Mas Anton, mereka ngontrak yang lokasinya tuh nggak jauh dari rumah orang tuanya Mas Anton. Tapi di situ Mas Taufik tuh merasa bahwa ada yang aneh sama Mbak Sari. Mbak Sari tuh kayak bukan Mbak Sari yang Mas Taufik kenal gitu loh. Secara kan mereka kakak beradik ya, jadi paham lah, hafal dengan adiknya, dengan karakter adiknya. Ini kayak ada diguna-guna gitu loh. Lah sebelum pergi, sebelum Mbak Sari meninggalkan rumah itu, Mbak Sari tuh sempat diajak ngobrol sama Mas Taufik, tapi Mbak Sari nggak mau jawab. Sampai besokannya Mbak Sari tiba-tiba pergi dari rumah. Itu Mas Taufik sama Mbak Wulan kecolongan, dimana Mas Taufik itu pergi ke toko kelontong. Mbak Wulan itu antar anaknya sekolah. Si Mbak Sari pergi. Pas waktu Mbak Wulan pulang, Mbak Sari udah nggak ada di rumah. Mbak Sari cuma nulis di kertas yang ditempelin di pintu kamarnya kalau dia itu mau ngontrak sama Mas Anton. Ya udahlah, kata Mas Taufik, ya udahlah biarkan mereka menyelesaikan rumah tangga mereka. Nanti juga kalau ada apa-apa Sari pasti pulang. Ternyata bener aja, Mbak Sari itu pulang ke rumah setelah 3 minggu meninggalkan rumah. Pulang ke rumah dan ternyata Mbak Sari itu malah menyuruh Mas Taufik untuk menjual rumah yang ditempatin sama Mas Taufik. Mas Taufik nggak mau dong, kan mereka udah punya bagian masing-masing tuh. Ya kan, rumah ini sudah menjadi haknya Mas Taufik. Rumah yang di seberang yang sudah terjual itu kan haknya Mbak Sari, sudah terjual. Ngapain ngusik rumahnya Mas Taufik? Ukurannya juga sama, orang tuanya ngasihnya adil. Bahkan rumahnya Mbak Sari itu jauh lebih bagus dari rumahnya Mas Taufik, karena kan sudah direnovasi sama bapaknya, sudah dibuat lantai 2. Sedangkan rumahnya Mas Taufik ya masih seperti rumah sebelumnya, cuma sudah direnovasi, sudah dibersihkan. Lah ini tahu-tahu Mbak Sari datang ke rumahnya Mas Taufik, minta Mas Taufik untuk menjual rumah itu dengan alasan mereka butuh dana untuk buka usaha. Mas Taufik di situ sampai geleng-geleng, nggak tahu lagi ngadepin adiknya. Dengan suara lantang Mas Taufik bilang, nggak bisa, ini sudah menjadi hak Mas, jadi kamu nggak punya hak untuk nyuruh Mas ngejual rumah ini. Kalau rumah ini dijual, ibu bapak juga pasti sedih deh ngelihat kelakuan kamu kayak gini. Nanti apa peninggalan ibu bapak yang bisa kita jaga kalau rumah ini ikut terjual? Mas bisa aja cari rumah yang lain, tapi Mas nggak mau harta peninggalan orang tua itu sampai hilang. Apalagi ini sudah menjadi hak Mas, kamu nggak bisa kayak gitu. Di situ Mbak Sari malah marah-marah. Terus sebelum dia meninggalkan rumah tuh sempat ngebanting pintu kenceng banget, sampai beberapa tetangga itu ya biasalah bergosip. Namanya juga mereka kan tinggal di area padat penduduk. Tapi Mas Taufik nggak mau tahu tentang tetangga-tetangga, dia milih untuk menenangkan diri. Dan Mbak Wulan ini berusaha menenangkan suaminya. Mbak Wulan tuh Masya Allah baik banget. Dia nggak pernah mau ikut campur urusan antara Mas Taufik dan adiknya. Tapi Mbak Wulan tuh selalu menjadi garda terdepan ketika Mas Taufik itu stres mikirin Mbak Sari. Lah sebelum Mbak Sari gebrak pintu terus marah-marah pulang meninggalkan rumahnya Mas Taufik itu, Mbak Sari itu sempat marah-marah ke Mbak Wulan. Mbak Sari berpikir bahwa pasti ini gara-gara kamu Mbak Wulan. Masku sampai kayak gini, gak mau berpihak sama aku, gak mau ngertiin aku. Sekarang Mas Taufik itu gak ngertiin Mbak Sari gimana.
Mas Taufik bahkan nggak pernah kakean omong ketika Mbak Sari dan Mas Anton itu membuat gebrakan sana sini. Tapi malah adiknya tuh ngomong seperti itu dan menuduh Mbak Wulan yang bahkan Mbak Wulan tuh nggak mau ikut campur gitu loh. Aneh. Lah dari situ Mbak Wulan tuh sempat kepikiran, apa iya toh Mas, gara-gara aku kamu sama Sari sampai bertengkar. Maaf ya Mas, padahal itu bukan salah Mbak Wulan. Sampai Mbak Wulan tuh bilang kita jual aja lah Mas rumah ini, kalau memang itu maunya Sari, kita bisa tinggal di rumah ibuku. Ibuku juga udah aku ceritain kok Mas, gak apa-apa kalau memang kita tinggal di sana. Tapi Mas Taufik itu gak mau. Yang gak mau ngejual itu Mas Taufik. Mas Taufik bilang udahlah, yang kita gak usah mikirin Sari. Sari itu sudah terlalu banyak godo DE dan keluarga kecilnya. Gak cukup sekali dua kali, sudah berkali-kali. Jadi Mas Taufik udah gak mau tahu lagi tentang Mbak Sari. Sejak kejadian itulah tiba-tiba Mbak Wulan tuh jatuh sakit. Awalnya itu pas waktu Mbak Wulan pulang jemput anaknya sekolah, tiba-tiba pas waktu Mbak Wulan mau jaglang sepeda, itu kesaksiannya Mbak Wulan tuh ya, ada yang dorong dia dari kanan ke kiri sampai dia tuh nggak bisa nyekel motor itu nggak bisa stabil. Akhirnya dia jatuh ketindihan sepeda. Jadi kaki sebelah kirinya itu sempat sakit, nggak bisa jalan. Itu kurang lebih 1 bulan. Dan di rumah tuh hanya ada dia sama anaknya, karena kan Mas Taufik ada di Kelontong pasar toh. Akhirnya anak itu lari ke pasar, manggil Mas Taufik pulang. Istrinya itu duduk di bawah, di latar depan rumah gitu sambil ngelus kaki. Akhirnya dipapa masuk, diperiksakan ke rumah sakit sampai baru sembuh itu ikut terapi baru sembuh itu, kakinya baru bisa jalan pelan-pelan. Bukan hanya di situ saja, bahkan sebelum Mbak Wulan tuh bisa jalan normal kembali, Mbak Wulan tuh sempat kayak ada yang dorong di kamar mandi, sampai dia itu masuk ke dalam bak kamar mandi dan itu membuat dadanya itu memar. Dan itu Mbak Wulan sempat ngeluh sesak nafas, dibawa ke rumah sakit. Ya sesak nafasnya itu bisa diatasi dan memarnya juga tidak menimbulkan kayak penggumbalan darah atau apa, aman lah intinya. Dikasih obat dan sudah sembuh, lalu kakinya juga sudah bisa pulih. Ya Mbak Wulan melakukan aktivitasnya, dan entah kenapa rumahnya itu hawanya itu jadi aneh. Sering banget Mas Taufik maupun Mbak Wulan itu mimpi buruk. Mimpi buruknya itu kayak mereka itu mengendarai mobil, lalu mobilnya entah kadang ditabrak sepur, kadang tabrak truk. Itu di mimpi mereka. Terus anak sematawayangnya Mas Taufik ini itu juga kerap mimpi buruk. Katanya tuh kerap mimpi, antara mimpi nggak mimpi, itu seperti ditemenin tidur sama kuntilanak. Itu di mimpi anaknya. Karena Mas Taufik merasa rumahnya aneh, Mas Taufik manggillah kenalannya Mas Taufik yang bisa meruqyah rumahnya Mas Taufik, akhirnya diruqyah. Nah dari proses ruqyah itu Mas Taufik itu menemukan banyak sekali jarum, dimana jarum itu ditusuk-tusuk ke foto dia, istrinya dan anaknya yang dipendam di depan rumah. Jadi di depan rumahnya Mas Taufik itu kan ada space halaman kecil. Di bawah pot pohon Kamboja, bonsai Kamboja itu kan ada potnya, di bawahnya tuh ternyata habis ada yang ngeruk tanah. Lah saat dibuka itu isinya fotonya dia, istrinya dan anaknya itu ditusuk-tusuk pakai jarum banyak banget, lalu dibungkus pakai kain merah. Lah hal ini itu baru diketahui ketika orang yang diminta tolong untuk meruqyah rumah itu dapat petunjuk akan hal tersebut. Dan orang itu bilang, ini guna-guna Pak. Jadi sampean dan keluarga sampean itu diguna-guna. Kemungkinan sakit istri sampean itu ada hubungannya dengan guna-guna ini. Yang jadi pertanyaan, siapa yang guna-guna? Orang ini tidak mau menyebutkan secara spesifik orangnya siapa, hanya memberitahu bahwa ini perbuatan orang terdekat. Nanti
sebulan lagi saya akan datang ke sini, tapi usahakan setiap pagi Pak sebelum matahari terbit, sampean kalau mau masak nasi, nyuci berasnya itu, air cucian pertama itu sampean siram keliling rumah dan paling banyak itu latar depan, terutama di area tanaman-tanaman bunga itu. Habis itu sampean sawuri uyah grosso atau uyah yang besar, garam yang besar-besar itu disuruh ya nyawuri gitu aja lah sebagai benteng. Kalau kata orang Pak, itu coba tanam bambu kuning. Coba aja tanam bambu kuning di salah satu sudut depan rumah sampean. Ya udah dicoba itu hal itu sama Mas Taufik. Dan alhamdulillah sebulan itu rumahnya adem ayem. Sampai tahu-tahu Mbak Sari itu datang lagi ke rumah. Mbak Sari itu bilang begini sama Mas Taufik, ya epok-epok silaturahmi. Tapi gelagatnya tuh aneh. Terus tiba-tiba Mbak Sari itu bilang gini, iki pring kuning jabutan Pak, lah apa sih nanam-nanam pring kuning gitu. Pring kuning ini loh, kamu jabut. Ngapain sih nanam-nanam bambu kuning? Untuk apa? Di depan rumah juga rungsep kelihatannya. Kan aneh ya. Terus Mas Taufik bilang, oh yaudah nanti Mas pangkas aja. Dipangkas tuh sama Mas Taufik, tapi nggak dijabuti. Terus tiba-tiba besokannya pagi pas waktu istrinya Mas Taufik ini, Mbak Wulan tuh mau nyawuri air cucian beras, pagar rumahnya Mas Taufik itu kan sepinggang orang dewasa, bentuknya tuh dari besi yang atasnya tuh runcing-runcing gitu loh, kayak segitiga runcing gitu loh, Rek. Lah di atas runcingan itu Mbak Wulan melihat ada banyak sekali kelapa tikus nancep di situ. Jadi satu persatu runcingan segitiga itu ada kelapa tikus. Mbak Wulan di situ langsung teriak dong. Mas Taufik menghampiri Mbak Wulan dan Mas Taufik juga ikut kaget. Kok dia sampai mendapat teror seperti ini? Nah, ketika Mas Taufik sedang melepas satu persatu kelapa tikus itu, Mbak Wulan kan ke dalam, rencananya mau masak untuk sarapan mereka. Tiba-tiba Mbak Wulan tuh teriak dari arah dapur. Dan saat disamperin sama Mas Taufik, itu kondisinya sudah jatuh di lantai, sudah tidak sadarkan diri. Di area kepala belakang itu sudah keluar banyak sekali cairan merah. Anaknya tuh sampai nangis, tetangga-tetangga tuh sampai datang. Kenapa? Wajahnya ada di atas kompor tuh yang ndak nyuntek, ndak opo gitu loh. Akhirnya Mbak Wulan dibawalah ke rumah sakit. Mbak Wulan tuh masih belum sadarkan diri, harus masuk ICU. Kurang lebih tuh seminggu kurang Mbak Wulan tuh baru sadar. Tapi di situ dia ngomongnya tuh kayak terbata-bata. Dari kejadian itu mata sebelah kirinya Mbak Wulan tuh nggak bisa buka. Entah kena saraf apanya, Mas Taufik lupa, pokoknya kena sarafnya gitu loh. Jadi mata sebelah kiri itu nutup. Dia ngomong sampai terbata-bata dan berkali-kali nyebut nama Sari. Mas, Sari Mas gitu. Sampai Mas Taufik itu bilang gini, masa ini perbuatan Sari. Akhirnya habis ngomong gak jelas itu kan, nyebut nama Mbak Sari berkali-kali, kondisinya Mbak Wulan tuh kembali ngedrop. Tapi alhamdulillah setelah 2 minggu, seminggu kemudian Mbak Wulan tuh kondisinya stabil, tapi tubuhnya itu mengalami kelumpuhan yang bahkan dokter sendiri itu bingung kok bisa sampai menyebabkan kelumpuhan. Di rongsen juga sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, harusnya itu cuma mata sebelah kirinya aja dan itu nanti bisa diobatin, tapi ini kok tahu-tahu lumpuh. Sambil Mbak Wulan ini tuh ngomongnya juga kayak anak kecil yang barusan belajar ngomong gitu loh. Bingung dokter itu. Akhirnya Mbak Wulan diperbolehkan pulang, dibawa pulang kan sama Mas Taufik. Pulanglah mereka ke rumah. Di situ ada satu hari di mana Mbak Wulan tuh minta anaknya untuk diambilin buku gambar. Dia nunjuk ke arah buku gambar, terus dia minta pensil. Akhirnya sama anaknya tuh dikasih pensil warna. Mbak Wulan tuh gambar kayak gambaran orang itu ada 5. Jadi dia, anaknya Mas Taufik, Mbak Sari sama Mas Anton. Tapi bagiannya Mbak Sari sama Mas Anton itu digambar pakai pensil warna merah.
terus dikasih kayak emoticon iblis gitu loh, sininya kayak dikasih sungut gitu. Dan gambaran itu dikasih tunjuk ke Mas Taufik sama anaknya setelah Mas Taufik pulang dari pasar. Ditanya dong sama Mas Taufik ke Mbak Wulan, maksudnya apa sayang? Kenapa kamu gambar ini? Ini siapa gitu kan? Yang dua ini siapa? Sari sama Anton ta? Cuma mantuk-mantuk gitu toh. Terus Mariono sama Mas Taufik bilang gini, ya udah kalau adikku punya salah aku minta maaf ya. Ini kamu maunya gimana? Pulang aja tak ke rumah ibu daripada kamu di sini kamu nggak nyaman. Karena ya nggak tahu kenapa Mbak Wulan tuh tiap tidur ya, dia tuh selalu girap-girap. Tahu kan girap-girap kayak orang mimpi buruk. Terus apa ya rek bahasanya girap-girap? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Nanti bangun tuh keringet tuh sudah bercucuran, nangis, minta peluk ke Mas Taufik gitu. Tapi disuruh cerita tuh nggak mau cerita. Jadi dia tuh nggak mau, Mas Taufik tuh nggak mau Mbak Wulan tuh nggak nyaman gitu loh. Karena kan Mbak Wulan juga dalam tahap penyembuhan, ya kan, pemulihan. Pulang ke rumah ibu tak nggak mau. Awalnya tuh mau, tiba-tiba nggak mau, minta di sini aja. Jadi ya wes lah. Akhirnya dari situ Mas Taufik nambah lah satu karyawan lagi yang bisa dipercaya untuk handle kelontong yang ada di pasar. Kan dia tuh udah punya karyawan satu. Tapi karena dia ingin menemani Mbak Wulan lebih intens, akhirnya nambah lagi lah satu karyawan, temen terdekatnya sendiri yang benar-benar bisa dipercaya sama Mas Taufik. Dari situlah Mas Taufik itu jadi sering punya waktu banyak sama Mbak Wulan. Jadi Mas Taufik itu ya nyuapin istrinya, yang biasanya anaknya nyuapin, gini dia bisa nyuapin. Terus habis itu dia bisa mandiin istrinya, dia nggak perlu lagi nyuruh orang untuk menjaga dan merawat Mbak Wulan gitu kan. Sampai tiba-tiba suatu hari nih ya, siang hari itu ceritanya Mas Taufik tuh baru saja pulang dari musola habis sholat duhur berjamaah. Dia tuh melihat Mbak Wulan itu sudah di lantai ruang tamu dengan kondisi TV menyala, tapi hidungnya, telinganya, mulutnya, sampai pinggiran matanya ini tuh mengeluarkan cairan merah. Langsung dibawalah istrinya ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, dokter tuh bilang istrinya nggak kenapa-kenapa. Bahkan dokter bertanya, ini kenapa kok bisa keluar cairan merah? Mas Taufik nggak tahu. Mas Taufik justru merasa bersalah meninggalkan istrinya sholat berjamaah di musola. Sampai dia nggak tahu kalau istrinya mengalami kejadian itu. Anaknya belum pulang sekolahnya. Akhirnya di situ Mas Taufik membujuk Mbak Wulan untuk, sayang kita tinggal di rumahnya ibu aja ya. Ya udahlah, Mbak Wulan dibawa pulang dulu tuh sama orang tuanya setelah diizinkan dokter untuk pulang. Mas Taufik ke rumah dulu, ya kan? Ke rumah dulu, ngambil baju gantinya Mbak Wulan sama baju anaknya. Nah, pas waktu perjalanan pulang, Mas Taufik itu ketemu sama temennya yang ngerukiah rumah gitu kan. Temennya ini diajaklah ke rumahnya, ngobrol sama mereka di teras depan. Temennya ini mendengarkan ceritanya Mas Taufik sampai temannya ini baru berani ngomong kalau ternyata perbuatan atau orang yang melakukan semua ini adalah adiknya Mas Taufik sendiri, yaitu Mbak Sari. Itu pernyataan yang keluar dari orang yang merukiah rumahnya Mas Taufik. Akhirnya Mas Taufik bilang, ini aku mau ke rumah ibu mertuaku, sampean bisa tak mintai tolong ngerukiah rumahku lagi. Nanti rencananya kalau kondisi istriku sudah stabil mau tak bawa pulang. Soalnya aku juga enggak enak kalau harus tinggal di rumah mertua lama-lama. Oh ya, siap. Si orang ini manggil temennya. Barulah setelah temennya orang ini datang, Mas Taufik pergi. Baru aja di tengah jalan ya, Mas Taufik itu sudah dapat banyak sekali panggilan dari ibu mertuanya dan dari salah satu temannya, si temennya Mas Taufik yang diminta tolong rukiah. Sebenarnya namanya Mas Lukman gitu ya. Mas Taufik bingung loh, kok kayak mentok panggilan ini. Tapi dia memilih untuk menelepon ibu mertuanya dulu. Ditelepon ibu mertuanya, dimana ibu mertuanya ini bilang begini, ini tadi Wulan tuh sampai rumah ndak apa-apa, tapi pas masuk kamar Wulan tuh kejat-kejat ini loh rek. Apa ya ngarani bahasa Indonesia nih ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Akhirnya ini kami perjalanan ke rumah sakit. Terus kamu langsung ke rumah sakit aja, gak usah ke rumah. Oh iya bu. Mas Taufik di situ gemeteran dia. Akhirnya dia telepon lah ke temannya Mas Lukman. Ditelepon, katanya ya mereka semua yang merukiah rumahnya Mas Taufik ini
itu tiba-tiba kayak ada yang banting keluar rumah, sampai mereka semua tuh mengalami luka-luka. Dan Mas Lukman itu sampai muntah cairan merah. Mas Taufik bingung ya, dia harus gimana dulu nih. Sampai akhirnya dia telepon lah temennya yang diminta tolong untuk jaga toko kelontong, biar dia pulang ke rumah. Dan dia mau ke rumah sakit dulu lihat Mbak Wulan, baru setelah itu pulang ke rumah. Ya wes lah, udah diatur nih sama Mas Taufik kan, yang masalah di rumah beres, Mas Taufik mau ke rumah sakit dulu. Mas Taufik juga sudah menjelaskan ke Mas Lukman. Mas Lukman bilang, yaudah kamu samperin dulu aja istrimu, kami nggak apa-apa gitu. Disamperin lah. Baru aja Mas Taufik parkirin mobil, turun dari rumah sakit mau masuk ke UGD, dia melihat ibu mertuanya dipeluk sama bapak mertuanya keluar dari ruangan UGD sambil nangis-nangis. Lalu anaknya digendong sama adik iparnya dalam kondisi nangis semua. Mas Taufik tanya, wonten apa bu, Pak Rin, adik Mbak Wulan kan namanya Rini. Rin, ada apa? Ini kenapa Syifa nangis? Syifa itu anaknya. Ini kenapa tau kok nangis semua? Bapak mertuanya bilang ini, melbu Fik, masuk Fik. Masuklah Mas Taufik ke dalam. Dan situ dia melihat istrinya itu sudah tertutup selimut dari kepala sampai kaki. Dia di situ bertanya-tanya kepada perawat yang ada di kanan kiri. UGD waktu itu rame banget. Mas Taufik tanya, ini istri saya kenapa? Ini kenapa dok? Kenapa? Kenapa ini mbak? Mas kenapa ini? Mereka semua bilang bahwa Mbak Wulan meninggal dunia dan tidak berhasil mereka selamatkan saat mereka mencoba memberikan pertolongan kepada Mbak Wulan saat baru tiba di UGD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Taufik di situ nggak percaya, dia buka selimutnya dan dia melihat istrinya sudah terbujur kaku, tidak bernafas. Aduh, sedih banget ya Allah. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, aku sedih banget. Di situ Mas Taufik lemes, dia jatuh ke lantai. Serek. Dia teriak-teriak, akhirnya ditenangin sama perawat-perawat yang ada di UGD. Dia dikasih minum, dia keluar, dia tanya kronologinya sama mertuanya, diceritain. Wulan tuh ya kejet-kejet tok sampai rumah sakit, dibawa masuk, diperiksa, ditangani. Itu Wulan tuh tiba-tiba lemes, gak ada nafas. Dicoba kasih nafas buatan, gak bisa, jantungnya gak iso, pik. Terus Mas Taufik dapat kabar dari salah satu tetangganya, katanya rumahnya Mas Taufik itu terbakar. Jadi begitu orang-orang ini keluar rumah menolong Mas Lukman dan teman-temannya, itu dibawa ke rumah salah satu tetangga karena Mas Lukman kan mengalami luka-luka habis ngerukia rumahnya Mas Taufik itu toh. Tiba-tiba itu mereka mendengar suara ledakan dan ketawa. Suara ketawa seorang pria, suaranya tuh gede, ketawa menggelegar berbarengan dengan suara ledakan, sampai mereka tetangga-tangganya Mas Taufik dan semua orang yang ada di situ melihat rumahnya Mas Taufik terbakar. Mereka sudah menghubungi polsek setempat, damkar sudah dihubungi, dan semuanya masih dalam perjalanan. Mas Taufik lemes, wis gak ngerti kudu ya apa. Dia kehilangan istrinya, rumahnya terbakar. Karena alhamdulillah Mas Taufik ini punya mertua yang baik sekali. Mas Taufik diajak tinggal di rumah mertuanya, di mana mertuanya bilang begini, Fik, sementara kamu tinggal aja di rumah ibu bapak ya. Rumah kamu kan terbakar, kondisinya sudah hangus seperti itu. Kasihan juga kamu kalau harus tidur di pasar. Terus kamu sama Syifa tidur aja di rumah bapak ibu ya. Akhirnya ya udahlah, Mas Taufik mengabaikan dulu rumahnya. Dia fokus untuk acara pemakaman istrinya. Mbak Wulan pun dimakamkan. Baru setelah 7 harinya Mbak Wulan, Mas Taufik pulang ke rumah dan itu rumahnya sudah hangus terbakar. Mas Taufik di situ sedih banget. Dia merasa kayak hidupnya itu sudah hancur, tapi dia harus tetap kuat karena masih ada Syifa yang butuh dia. Lah kok gak ono simpati, empati ngono ya.
Mbak Sari itu sudah diberitahu kalau Mbak Wulan meninggal dunia. Tapi ya ndak ono datang nyelawat ta ya apa ta. Cuma saudara-saudara ibu bapaknya Mas Taufik aja yang ke rumahnya Mbak Wulan untuk takziah. Adik iparnya Mbak Wulan ini loh, Mbak Sari sama Mas Anton nggak ada nunjukin batang hidungnya. Sampai Bude Pak Deni, Om Tante Mas Taufik ini heran sama Mbak Sari itu. Kayak merasa bahwa Mbak Sari ini kok gampang banget digoblokin sama suami nih. Kok sampai segini nih sama Masnya Mbak Ipari Dewi. Kayak aneh gitu loh keluarga ngeliat kejadian ini. Terus Mas Taufik ya masih berduka, dapat telepon dari Mbak Sari. Mulai Mas, aku di depan rumahmu. Mas Taufik disuruh pulang ke rumahnya. Dan itu rumahnya masih hangus terbakar, masih belum direnovasi sama sekali karena dia masih berduka, istrinya juga barusan dimakamkan. Lah kok Mbak Sari ini menyodorkan sebuah surat perjanjian bahwa Mas Taufik itu akan menjual rumah ini. Mas Taufik disuruh kayak, maksudnya piye kisar? Wes ta Mas, omah iki dolen. Kan wis terbakar. Ya toh? Wes mendingan dijual aja, nanti uangnya kita bagi dua. Aku butuh duit Mas. Mas Taufik itu marah banget sama adiknya. Kayak nggak nyongko adik yang dia besarkan, yang bahkan dia sekolahkan, uang sekolahnya Mbak Sari itu kan Mas Taufik yang bayar. Tapi sampai saat ini tegone gitu loh. Mas Taufik itu pegel kan dengan semuanya. Akhirnya Mas Taufik tanda tangan lah itu. Wes dodolen duwe gawe-gawein aku mau demek. Itu ucap Mas Taufik. Tapi lek ono soromu Sari, ojo goleki aku. Tanda tangan Mas Taufik langsung pergi. Dan beneran aja rumah itu dijual sama Mbak Sari. Dan Mas Taufik tidak menerima sepeser pun uang dari penjualan rumah atau tanah itu. Dan alhamdulillah pelan-pelan Mas Taufik mencoba bangkit sampai akhirnya usahanya benar-benar berkembang pesat. Mas Taufik bisa beli rumah sendiri yang jaraknya itu dekat sekali sama rumah mertuanya. Dan Mas Taufik sampai detik ini tidak ada pikiran untuk menikah kembali karena dia ingin fokus membesarkan Syifa. Ditambah dia mendapat keluarga baru yang sangat-sangat baik sekali. Keluarganya Mbak Wulan ini benar-benar hebat, benar-benar baik, mau menerima dia, mensupport dia sampai dia bisa bangkit di titik sekarang. Kabarnya Mas Taufik ini sempat dapat kabar dari salah satu budenya yang bilang kalau Mbak Sari itu sempat ke rumahnya minta tolong karena dia tuh terlunta-lunta sama suaminya. Bahkan ibu atau mertuanya Mbak Sari ini nggak mau menerima Mbak Sari dan suaminya di rumah. Jadi mereka itu kadang tidur di emperan. Mas Taufik sudah nggak mau tahu lagi tentang Mbak Sari karena apa yang dilakukan Mbak Sari itu sudah sangat jahat buat dia. Seorang adik nggak punya empati ketika masnya berduka kehilangan istrinya, malah nyuruh jual rumah, malah masih sempat bahas warisan orang tua, kayak nggak punya hati nurani. Jadi ketika Mbak Sari jatuh, Mas Taufik udah angkat tangan. Wes cukup Mas Taufik itu dibebani sama Mbak Sari gara-gara kelakuan Mas Anton. Jadi kini saatnya Mas Taufik fokus sama Syifa. Mas Taufik udah gak mau tahu lagi. Dan itu sudah disampaikan sama pihak keluarga ya. Mas Taufik sudah ngomong sama semua bude, pakde, om tantenya kalau dia sudah gak mau tahu lagi tentang Mbak Sari. Kalau kalian mau tolong, tolong aja. Tapi saya sudah tidak mau nolong lagi. Aku nggak bisa ngomong apa-apa Mas, tapi aku berdoa semoga nasibmu tetap selalu hangat, semoga lampu jalan tuh selalu hijau ketika kamu lewat, semoga di perjalanan manapun kamu selalu dilindungi Allah, dan semoga bajumu selalu cerah, semoga senyummu selalu lebar, semoga makananmu selalu hangat, dan tidak ada gerimis dalam hidupmu dan hidup anakmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kamu sudah hebat, kamu sudah kuat, dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa menjadi seorang single father yang hebat untuk Syifa. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Semoga Syifa kelak juga tumbuh menjadi anak yang soleha. Sebelum aku tutup video ini, mungkin aku mau ngajak kalian untuk berdoa bersama-sama yang ditujukan untuk almarhumah istrinya Mas Taufik.
Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa aku persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku juga nggak tahu ya harus berkomentar seperti apa. Jadi aku kembalikan lagi saja kepada kalian. Silakan tulis asumsi atau apa ya, pendapat kalian di kolom komentar tentang kejadian yang dialami sama Mas Taufik ini. Kira-kira ini beneran gak sih ada hubungannya sama Mbak Sari? Kalau memang ada, Mas Taufik hanya minta didoakan saja yang baik-baik untuk dia dan anaknya, untuk adiknya di sana, semoga segera diberikan hidayah. Mas Taufik sebenarnya tidak bermaksud untuk memutus tali silaturahmi, tapi untuk bertemu lagi itu, melihat wajahnya itu membuat Mas Taufik itu sakit sekali hatinya. Entah kematiannya Mbak Wulan itu ada hubungannya sama Mbak Sari dan Mas Anton, ya wallahu alam. Mas Taufik tidak mau menyalahkan dan tidak mau menyudutkan. Tapi bagi Mas Taufik adalah menjaga jarak seperti ini tuh jauh lebih baik untuk tumbuh kembang anaknya. Karena bagaimanapun anaknya masih punya masa depan, dan dia berusaha untuk anaknya tidak terlibat dalam hal seperti ini dan agar tidak bernasib sama seperti Mbak Wulan. Makanya cara ini dipakai Mas Taufik untuk menjauhkan keluarga kecilnya dari orang-orang yang problematik seperti Mbak Sari dan Mas Anton. Menurut kalian keputusan Mas Taufik ini sudah tepat atau tidak? Tulis aja di kolom komentar. Teruntuk Mas Taufik, terima kasih banyak Mas atas izinnya telah diberikan. Cerita ini memberikan pelajaran banyak sekali buat aku dan seluruh penonton Black Diary. Pokoknya kamu sehat-sehat terus Mas, panjang umur, titip salam untuk keluarga. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku tutup dulu cerita hari ini. Ini ceritanya cukup panjang tapi menarik banget. Dan buat kalian yang belum support aku, ayo support aku dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan buat kalian biar nggak ketinggalan saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Lalu tulis pendapat kalian atau sapa aku sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Plus jangan lupa like video aku, lalu share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikut nonton. Di sini aku Desi pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.